Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu masuk dulu, duduk Iya. dulu Ibu. Makasih Bu Bidan. Iya. Silakan Ibu duduk dulu. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Bidan. Dengan Ibu siapa? Ibu Ira Bu. Baik Ibu Ira, perkenalkan saya Feiruz Kalisa yang akan menjadi bidan Ibu pada konseling siang hari ini. Ibu sendirian saja? Iya Bu, sendirian. Tidak ada yang mengantar Ibu, suami Ibu kemana? Suami saya kerja Bu, lembur sampai malam, jadi nggak bisa nemenin. Baik Ibu. Kalau Ibu kandung dengan Ibu mertua tidak bisa menemani Ibu? Nggak bisa Bu, soalnya kan ibu mertua saya tuh ada jadwal pengajian. Nah kebetulan juga saya kan ikut suami ya Bu kesini, jadi saya tinggalin ibu kandung. Ibu kandung saya itu di Jatinangor, sedangkan saya kan di Bandung, jadi jauh Bu. Oh gitu ya Ibu. Untuk kunjungan hari ini, apa tujuan Ibu? Apa yang bisa saya bantu? Itu bukan saya tuh baru melahirkan ya 3 minggu yang lalu. Nah air susu saya tuh kayak lecet gitu, sakit Bu puting saya tuh kalau nyusuin. Begitu Ibu. Baik Ibu. Semua yang Ibu ceritakan saya akan jaga kerahasiaannya Ibu. Jadi Ibu tidak perlu takut. Jadi saya akan menjadi penengah gitu untuk Ibu menyelesaikan semua masalah Ibu yang Ibu hadapi. Jadi saya harap Ibu dapat percaya kepada saya dan juga dapat menuangkan semua yang Ibu khawatirkan dan juga risaukan gitu kepada saya. Baik Bu Bidan, terima kasih banyak ya Bu Bidan. Baik Ibu, jika boleh saya melihat buku kayaknya. Boleh Bu Bidan. Baik Ibu izin ya untuk tes identitas Ibu. Baik, di sini dengan Ibu Ira. Umurnya 25 tahun Ibu? Iya betul. Baru melahirkan anak kedua 3 minggu yang lalu. Baik, untuk keluhan sekarang itu di bagian putingnya lecet ya Bu? Iya Bu. Kalau boleh tahu Ibu sejak kapan Ibu lecet? 3 hari yang lalu Bu. 3 hari yang lalu. Itu bagaimana Ibu posisi Ibu saat menyusui gitu? Kalau saya tuh nggak langsung ke misalkan duduk-duduk aja gitu Bu, tapi kadang juga berbaring, ngikutin si dede aja. Kalau misalkan mau tidur ya kan pasti berbaring ya Bu, jadi sambil tidur sambil nyusuin. Terus kalau misalkan saya lagi nonton TV atau nyantai-nyantai ya sambil duduk gitu Bu. Oh gitu. Biasanya Ibu kalau sehari berapa kali nyusuinnya? Nggak menentu sih Bu, soalnya saya tuh nggak terlalu di misalkan 1 hari itu 3 kali, nggak seperti itu Bu. Soalnya dede bayi saya itu kan saya takut ya Bu, namanya juga ibu ya Bu, takut anaknya kurang ASI gitu. Ya udah saya terus-terusin aja susu, misalkan habis beres-beres pagi nyusuin, siang nyusuin, gitu aja Bu tiap hari, jadi nggak tentu waktunya kapan. Oh, baik Ibu, jadi bagus ya Ibu ya. Ibu khawatir kalau nanti dedenya gak kenyang gitu Bu, jadi menyusui terus-terusan gitu. Tapi akhirnya sekarang jadi lecet ya Bu ya, jadi sakit saat menyusui, betul? Iya betul sekali Bu. Baik Ibu, saya mengerti karena memang tidak hanya sedikit gitu orang yang memang datang ke saya itu putingnya lecet gitu. Jadi memang ini sudah menjadi apa ya namanya, penyakit umum gitu saat Ibu menyusui. Kalau boleh tahu Ibu, saat si dedenya mulai menyusui itu bagaimana Ibu? Ada suara menelannya atau terus sering gitu melepaskan si putingnya? Ada Bu, ada suara, misalkan dede bayi lagi nyusu ada suara kayak gitu Bu. Terus kalau misalkan dede bayi ngelesot terus ya Bu, ASI ya emang. Jadi kalau misalkan saya susu itu dede bayi itu kayak nggak mau Bu, kayak nolak gitu. Oh jadi sering ya Bu yang ngelepasinnya juga? Iya Bu, sering. Jadi si dede tuh kadang kayak ngerasa gak mau ya Bu kalau dinenenin? Iya. Oh gitu. Apakah Ibu pada saat menyusui itu semua putingnya masuk Ibu ke dede bayinya? Saya tidak terlalu memperhatikan ya Bu, yang penting saya nyusuin aja gitu Bu. Oh gitu ya Bu, baik. Apakah si Ibu keluar dengan baik Bu? Alhamdulillah sih Bu, kalau keluar mah lancar. Sebelumnya pernah nggak Ibu menggunakan penggunaan pompa ASI? Pernah Bu, waktu saya ke pengajian gitu ya Bu, saya titipin ke neneknya, saya pakai pompa ASI biar si dede bayi nyusu gitu. Oh gitu ya Ibu. Kalau untuk penggunaan DOT gitu? Nggak pernah sih Bu, belum pernah. Jadi langsung aja ya Bu ya? Iya, belum pernah saya ngasihin susu formula gitu ke dede bayi. Baik Ibu, jadi Ibu itu kalau menyusuinya langsung ya Bu ya, dengan langsung saja gitu di ASI-nya. Nah kalau untuk
baru saja melahirkan 3 minggu yang lalu ya. Nah, berarti sekarang sedang menjalani masa nifas ya Bu? Iya betul Bu. Baik, untuk jahitan perineum Ibu apakah sudah baik atau ada keluhan lain Ibu? Nggak ada sih Bu, kalau keluhan mah nggak ada ya Bu, aman-aman aja. Kalau luka jahitan juga kayaknya udah kering juga sih Bu kalau yang saya rasain. Oh baik Ibu, nanti mungkin akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya untuk melihat jahitan si perineumnya, nanti akan saya periksa. Baik, untuk pola makan Ibu ini sehari Ibu makan berapa kali? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Biasanya Ibu makan dengan apa saja Ibu? Kayak tahu, tempe, telur, daging, ayam, sayur-sayuran juga saya makan sih kayak. Cuman kalau untuk cuci mulut saya pakainya buah-buahan. Buahan, baik Ibu ya. Ibu sudah menjaga nutrisi dengan baik Ibu, dari makanannya tolong dijaga saja. Dan mungkin untuk dari dukungan Ibu, dukungan suami nih. Kalau misalnya Ibu kan merasa aslinya lecet kan ya? Nah itu bagaimana Ibu dukungan suami terhadap Ibu? Apakah suami memperhatikan Ibu atau kurang gitu? Kalau menurut saya, suami saya tuh kurang merhatiin Bu Bidan. Soalnya kan suami saya tuh sibuk kerja dari pagi sampai malam, itu berlembur gitu. Kalau misalkan bayi nangis juga jarang ngebantuin juga gitu Bu. Biasanya kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Dari jam 6 Bu, pulang tuh jam 8 malam. Oh gitu ya Bu. Berarti waktu malam itu suami jarang mendampingi ya Bu ya? Iya Bu, jadi kalau misalkan beres kerja tuh langsung tidur, mungkin karena capek juga ya Bu. Padahal kalau dia tidur juga saya lebih capek Bu. Betul Ibu, aduh paham sekali ya Bu ya. Kalau misalnya kurang gitu dengan suami, apalagi Ibu tuh sedang menjalani masa menyusui yang memang kesulitan dan juga kesakitan ya Bu ya. Kalau untuk dari dukungan Ibu, Ibu mertua atau Ibu kandung sendiri, apakah sering ada kunjungan gitu ke rumah? Ada Bu, ibu mertua biasanya 1 minggu sekali ngunjungin, mau ketemu dede bayi. Cuma tidak terlalu memperhatikan saya gitu Bu. Kalau ibu kandung paling sebulan 2 kali Bu. Soalnya kan jauh juga ya. Terus juga ibu kandung saya juga kan di sana nggak nyantai-nyantai aja, ada pekerjaan-pekerjaan gitu Bu. Baik Ibu, aduh paham sekali ya Bu ya kalau misalnya kurang dari perhatian keluarga Ibu. Kalau misalnya boleh tahu Ibu, kalau untuk yang membereskan kegiatan rumah gitu Ibu, seperti mengepel, menyuci baju, itu apakah Ibu memiliki pembantu Ibu di rumah? Tidak Bu, saya tidak ada membantu sama sekali. Jadi kedua anak saya itu saya urus sendiri, dan juga pekerjaan rumah saya urus sendiri juga. Ibu sangat luar biasa sekali ya Ibu. Pasti Ibu mengalami masa sulit gitu ya. Di saatnya seperti ini Ibu sangat kuat sekali gitu. Akhirnya bisa bercerita langsung kepada saya. Itu suatu kehormatan bagi saya Ibu. Untuk mengurus 2 anak itu pasti sangat sulit ya Ibu, sangat lelah, betul Ibu? Betul sekali. Bagaimana Ibu pola tidur Ibu di rumah? Kalau dilihat dari pekerjaan rumah, pola tidur saya itu kayak kurang cukup gitu Bu Bidan. Soalnya kan kalau misalkan malam saya mau tidur, dede bayi nangis pengen nente. Terus kalau kalau siang-siang kan saya harus ngerjain dulu rumah, gitu lah Bu. Itu Ibu ya, aduh kasihan sekali Ibu. Apakah Ibu pernah nih mengalami pada suatu hari gitu Ibu merasa lelah dan juga sakit gitu? Pernah Bu, pada kan kemarin tuh jadi langsung gitu ya Bu, pas 3 hari itu langsung lecet banget, sakit banget gitu. Belum juga pekerjaan rumah belum beres, deden nangis terus pengen netes, sedangkan kan posisi saya juga netesnya sakit Bu. Ibu, aduh saya sangat mengerti sekali ya Bu dengan kondisi Ibu gitu. Untuk ini Ibu apakah tidak pernah menganjurkan gitu untuk ibu kandung atau ibu mertua tinggal bersama Ibu terlebih dahulu? Oh, kalau saya mah tidak mau Bu Bidan, apalagi tinggal sama ibu mertua ya, aduh amit dah, saya nggak mau. Gitu Ibu. Oh baik Ibu ya, saya mengerti sekali. Mungkin Ibu lebih luasa gitu ya dengan suami gitu. Baik Ibu, untuk selanjutnya boleh saya izin melakukan pemeriksaan kepada Ibu? Boleh Ibu. Baik Ibu, boleh ya Bu, langsung saja Ya Bu. Baik Ibu, akan saya hantar. Mari Bu. Sekarang pemeriksaan dulu, ini dia tensi, boleh di ke atas dulu ya Bu ya.
untuk sekarang kita cek suhu dulu ya Bu ya. Boleh Ibu angkat ceknya, boleh. Tunggu dulu sampai bunyi ya Bu. Oke Ibu, sudah berbunyi. Normal ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Baik Ibu, untuk nadi normal ya Bu ya, ada di 80 per menit. Baik Ibu, sekarang pemeriksaan respirasi dulu ya Bu ya. Ibu nanti nafas biasa aja ya Bu ya, selama 1 menit. Baik Ibu di 18 kali per menit ya Bu ya. Dan itu normal Ibu. Selanjutnya akan pemeriksaan ini ya Bu ya, konjungtiva dulu, permisi ya Bu. Lihat ke atas Ibu boleh. Baik, untuk sklera dan konjungtivanya normal ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang akan melakukan pemeriksaan di bagian payudara Ibu ya. Saya juga akan mengecek di bagian yang lecet Ibu. Boleh Ibu berbaring terlebih dahulu. Permisi ya Bu ya, saya akan buka bagian atasnya terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk putingnya, di sini putingnya memang agak lecet ya Bu ya, bagian kiri, dan juga asinya keluar dengan lancar gitu Ibu. Areolanya juga normal ya Bu ya. Bu, sekarang pemeriksaan abdomen ya Bu ya, diambil untuk mengecek terlebih dahulu Ibu di sini. Untuk fundusnya sudah tidak terlalu ya Bu ya, berarti sudah normal. Dan juga jahitan perineumnya juga sudah kering ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu, prosesnya sangat baik ya Bu ya. Baik Ibu. Baik Ibu ya, hasil dari pemeriksaan vital tadi diketahui ya Bu, untuk tekanan darah Ibu normal ya Bu di 100/70. Kemudian ada nadinya juga normal Ibu di 80 kali per menit. Kemudian di respirasi juga di 18 kali per menit. Kemudian fundus uteri juga tidak teraba ya Bu. Kemudian jahitan perineum kering, sklera yang putih dan juga konjungtiva warna merah muda. Itu artinya kondisi vital Ibu sangat baik ya, semua normal. Alhamdulillah ya Bu Bidan. Saat singkat vital tadi ya Bu, tidak ada gejala demam atau anemia Ibu, dan memang setelah diperiksa tadi di bagian payudara memang terdapat lecet ya Bu di sebelah kiri ya Bu, dan juga asinya keluar dengan baik Ibu, alhamdulillahnya. Namun tadi juga telah dicek juga ya Bu, alhamdulillah memang jahitan perineum Ibu sudah kering dan juga sudah sembuh. Itu sangat baik untuk perkembangan kesembuhan Ibu. Alhamdulillah ya Bu Bidan. Sekarang saya jelaskan ya Ibu penyebab umum mengapa si puting itu lecet dan juga perbaikan praktisnya Ibu untuk mencegah terjadi hal tersebut kembali. Di sini tersedia beberapa poster. Cara yang pertama itu cara menyusui yang benar terlebih dahulu ya Ibu. Untuk di sini tertera ada bagian areolanya itu. Areola itu bagian hitam ya Bu. Yang bagian puting itu harus masuk semua ke dalam mulut si dede bayi, dan juga bibir itu dapat berputar keluar gitu Ibu. Jadi si dede bayi itu harus membuka mulutnya dulu, membuka mulutnya dengan lebar gitu, baru memasukkan si putingnya itu ke dalam mulut dede bayinya. Dan dipastikan sebagian besar itu bagian besar puting atau areola itu masuk ke mulut bayi. Kemudian dagu juga harus ditempelkan ke bagian payudara Ibu, agar tidak terjadinya penggesekan gitu antara gusi dengan si puting. Dan juga harus memposisikan bayi dengan cara yang betul Ibu. Jadi si dede bayi itu harus posisinya itu lurus dengan kepala, tidak boleh menenggak gitu. Jadi kepala dede bayinya harus dengan lurus posisinya, dan juga mendekatkan bagian perut dede bayi dengan perut Ibu. Nah, di sini ada juga beberapa variasi posisi menyusui. Tadi Ibu bilang
menyusuinya duduk ya Bu? Iya Bu. Betul. Jadi di sini ada beberapa cara duduk yang betul dalam menyusui. Yang pertama itu sesuai gambar ya Ibu ya. Oh iya Bu Bidan. Betul. Dan juga di sini ada saat berbaring dan juga tiduran. Hindari posisi kepala Ibu saat menengok atau menunduk karena itu dapat mempersulit si ade untuk menelan ASI. Baik Ibu, dari setelah yang saya jelaskan tadi, apakah Ibu mengerti? Mengerti Bu Bidan. Apakah jika saya ingin meminta Ibu untuk merealisasikan itu dengan patung dede bayi, apakah Ibu berkenan? Berkenan Bu. Baik Ibu, di sini tuh ada boneka bayi gitu ya, untuk bisa Ibu realisasikan dan mempraktikkan langsung teknik menyusui. Bidan. Jadi yang saya tangkap dari Bu Bidan tuh tadi perut si dede bayi sama perut saya itu lengket ya Bu Bidan, maksudnya tuh kayak nyambung gitu, nerap gitu. Kemudian juga si puting saya itu tidak hanya puting saja yang masuk ke dalam bibir bayi, tetapi juga dengan area yang bagian hitam masuk ke seluruh dede bayi, kulit dede bayi. Kemudian juga dagunya juga menempel ke bagian payudara saya seperti ini Bu Bidan. Apakah betul Bu Bidan? Betul Ibu, sangat bagus sekali ya Ibu. Jadi Ibu dapat menangkap secara langsung gitu ya Ibu yang telah saya jelaskan tadi. Ibu sangat pintar sekali dalam menangkap semua informasi yang telah saya berikan. Untuk selanjutnya Ibu di sini ada terdapat poster gitu, bagaimana caranya untuk merawat payudara Ibu yang memang untuk khusus Ibu menyusui gitu ya. Nah di sini Ibu dapat dilihat bahwa tips perawatan payudara itu yang pertama itu harus memilih dari ukuran bra juga Ibu. Jadi jangan ketat Ibu, pakai baju atau branya itu jangan yang ketat-ketat yang dapat menekan di area payudara Ibu. Kemudian keringkan payudara itu kalau misalnya setelah menyusui. Jadi Ibu itu harus memperhatikan juga Ibu setelah menyusui itu jangan basah dipastikan. Nah dan juga di sini tuh yang paling penting, pastikan si kecil menyusui dengan tepat yang telah tadi diajarkan. Dan jangan sampai memaksa gitu, memaksa si adik bayi ketika lagi menyusu terus kita cabut, itu nggak boleh Ibu. Dan juga di sini yang terakhir itu rutin memeriksa kesehatan payudara. Bisa jadi Ibu lecet itu bukan karena si adiknya saja begitu Ibu dikhawatirkannya. Nah, dengan Ibu yang tadi berkeluh dengan si bagian puting itu lecet ya Bu. Nah Ibu itu bisa saja mengoleskan bagian ASI ke bagian yang lecet tersebut Ibu, agar nanti dapat menyembuhkan dengan cara yang alami Ibu. Jadi menurut saya disarankan gitu, kalau misalnya bukan resep dari dokter, jangan asal oles ya Ibu ya, apalagi kalau misalnya dapat obat yang dari bukan resepnya gitu Ibu. Nah untuk untuk mengurangi rasa sakit, Ibu bisa kompres dengan air hangat juga Ibu. Nah kalau misalnya dengan air ASI itu, Ibu bisa keringkan dengan menggunakan air ASI itu sampai kering gitu. Dan beberapa kali oleskan gitu untuk mempercepat penyembuhan gitu. Dan yang terakhir ini di sini ada trik atasi puting lecet saat menyusui Ibu. Nah betul yang tadi setelah saya jelaskan, itu oleskan ASI pada puting yang sedang lecet. Kemudian yang kedua, bisa juga oleskan minyak zaitun Ibu. Ini untuk kayak penyembuhan secara herbal gitu Ibu. Kemudian ada juga kompres hangat sebelum menyusui, supaya nanti saat menyusui tadi telah dijelaskan ya Ibu agar mengurangi rasa nyeri itu. Begitu Ibu. Dan juga harus memperhatikan posisi Ibu saat menyusui yang telah tadi saya jelaskan. Apakah Ibu mengerti? Baik Bu Bidan, saya mengerti sekali. Ya, baik Ibu, sekarang saya akan bantu Ibu untuk menyelesaikan masalah dan juga mencari solusi. Nah, dari tadi yang telah saya jelaskan, apakah Ibu akan terus-terus menyusui ada dengan kondisi Ibu yang kurang istirahat dan juga puting yang dengan terus-terusan akan lecet gitu Ibu, dan juga kurang gitu Ibu membagi waktu antara dari istirahat Ibu dan juga menyusui. Itu akan memberikan keuntungannya yang memang akan lebih banyak merugikannya Ibu. Jadi
bakalan tidak ada gitu. Yang ada malah kerugiannya, yaitu yang pertama, ibu itu pasti akan merasakan lecet puting yang terus menerus gitu, dan bahkan bisa saja menjadi semakin sakit gitu. Dan juga nanti mungkin ibu akan mengalami kelelahan dan dapat menimbulkan penyakit yang akan menimbulkan selanjutnya. Bisa saja ibu takutnya nanti, karena ibu juga tadi telah dijelaskan ya ibu, bahwa ibu itu kelelahan mengurus rumah tangga dan juga anak-anak di rumah, takutnya ibu itu dapat mengalami baby blues, itu takutnya itu ibu. Dan jangan sampai terjadi ya ibu ya. Dan juga yang kedua, opsi yang kedua yaitu nanti ibu akan mengatur gitu pola posisi saat menyusui, dan juga pelekatannya, nanti posisi saat menyusuinya juga diperhatikan, dan juga cara membagi waktu ibu tidur juga gitu. Apakah yang akan ibu pilih dari kedua opsi tersebut ibu? Saya akan pilih opsi kedua ibu, dengan cara merubah posisi cara menyusui saya supaya puting saya juga tidak lecet dan tidak sakit ibu. Baik ibu, betul sekali ya bu ya. Saya sangat setuju dengan keputusan ibu. Apakah ibu akan benar-benar melakukan pilihan tersebut ibu, atau hanya karena ada saya di sini? Saya melakukan keputusan itu secara benar-benar bu, tidak ada paksaan dari siapapun. Baik ibu, saya sangat senang gitu mendengarnya. Apakah dengan ibu kunjungan hari ini ibu dapat mendapatkan jawaban gitu ibu? Sangat mendapatkan jawaban Bu Bidan. Saya jadi lebih punya solusi gitu Bu Bidan, harus ngapain, nggak bingung lagi. Baik ibu ya, jika sangat terbantu gitu, boleh ibu dapat menyimpulkan dari awal pembahasan hingga saat ini apa yang ibu mengerti dan apa yang ingin ibu lakukan? Jadi pada saat saya selesai kunjungan, saya akan merubah posisi cara saya menyusui ya Bu, supaya tidak lecet lagi gitu. Kemudian juga saya akan berbicara kepada suami supaya suami juga membantu gitu untuk merawat bayi apabila saya merasa kesusahan gitu, tidak kewalahan lagi. Saya juga akan bersifat terbuka gitu kepada suami, jujur aja gitu. Kemudian juga saya akan mencoba untuk memperhatikan kondisi fisik saya juga ya Bu, tidak terus-menerus melakukan pekerjaan rumah sendiri. Saya juga akan lebih keseimbangkan dulu kondisi tubuh saya, apakah tubuh saya akan bekerja dengan baik atau tidak, seperti itu Bu Bidan. Kemudian untuk bayinya juga nanti kalau misalkan bayinya tidur, saya juga mungkin akan tidur Bu, supaya saya tidak kurang istirahat atau kurang tidur, seperti itu Bu Bidan. Oh baik sekali ya ibu, ibu sangat pintar sekali untuk menyimpulkan semua yang telah kita obrolkan tadi, dan saya harap ibu dapat mengaplikasikannya langsung ibu ya ke kehidupan ibu yang sehari-harinya gitu. Saya berharap dengan semua yang saya telah jelaskan tadi, ibu dapat menerapkannya dengan sangat baik dan bijak. Dan saya juga izin menyimpulkan ya ibu ya. Jadi untuk yang telah dijelaskan ibu itu sangat betul ibu, dari ibu menjelaskan menyimpulkan gitu bahwa memang dalam kondisi ibu yang rentan ini, yang sedang menjalani kehidupan yang memang di masa sulit, di masa lelah, ibu butuh pendamping gitu yang terus-terus mendukung ibu agar ibu tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari ini. Dan ibu juga harus kuat gitu untuk menerima semua kesulitan yang ibu hadapi di setiap harinya. Dan saya harap ibu dapat bersemangat lagi, lebih kuat lagi, dan juga lebih dapat menjadi ibu yang kuat gitu untuk selanjutnya. Dan terima kasih gitu ibu telah bercerita kepada saya, telah mengungkapkan semua yang ibu alami gitu kepada saya gitu. Dan saya berharap ibu dapat berkunjung kembali ke sini ibu di 3 atau 5 hari ke depan gitu, untuk saya juga dapat melihat perkembangan ibu dan juga perkembangan ibu untuk menyusui gitu. Kalau bisa ibu untuk di pertemuan selanjutnya ibu datang ke sini dengan suami ibu atau dengan bayi ibu. Nanti akan saya ajarkan secara langsung, atau saya akan lihat secara langsung bagaimana ibu menyusui si Dede. Baik Bu Bidan, terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga keputusan-keputusan dari Bu Bidan. Saya bisa mengerti dan juga saya lebih bersemangat lagi ya Bu Bidan untuk menjadi ibu yang lebih baik dari anak Bu Bidan.
Baik Ibu, terima kasih atas kunjungan hari ini. Mari Ibu saya antar. Mari Bu Bidan.